Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi toh ya, bertemu kembali. Mudah-mudahan teman-teman subscriber di sana dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Karena banyak rekan-rekan kita di sana yang bertanyakan masalah pengapian, kebetulan di sini kita ada lagi motornya Suzuki Smash. Sengaja kita ambil motor Smash ini yang kabelnya sudah sengaja kita hancurkan ya, kita habiskan. Kondisi motor ini memang motor yang sudah lama tak dipergunakan kembali. Ini hanya sebagai pembelajaran buat kita untuk mengetahui jalur-jalur pengapian motor Smash ini. Jadi ini sengaja kita buka kembali semua untuk memudahkan rekan-rekan yang memang belum tahu, rekan-rekan pemula di bengkel motor ini ataupun adik-adik kita yang masih di bangku sekolah ingin memperbaiki motornya sendiri di rumah ataupun sebagai pembelajaran anak-anak STM, bisa kita berikan arahannya seperti ini. Pengapian ini sebenarnya sangat gampang selagi kita mengerti jalur-jalurnya. Yang perlu kita ketahui pertama sekali ialah untuk mencari pengapian ini adalah dari sumber awalnya ataupun pusat pertamanya. Yaitu kalau untuk jenis pengapian Smash ini yang menggunakan pengapian baterai, pengapian DC, kita yang penting harus tahu kalau yang dua ini warna hijau dan biru ini untuk motor Smash ini adalah api pulsar ataupun batu api yang hitam. Ini berguna untuk memberikan sinyal pada saat batu api itu yang dekat magnet pas tertuju kepada pulsar, dia akan memberikan sinyal di saat kapan dia mengeluarkan api pada CDI. Yang utama sekali kita harus lihat kabel sepulnya waktu. Kabel sepulnya ini harus berapi dulu. Kita cek, kita engkol ya. Setelah dua-duanya kita lihat memang mengeluarkan api, langsung kita tertuju kepada kiprok cas waktu. Kiprok cas ini kebetulan ini kabelnya sudah bukan original ya, jadi warnanya agak berbeda. Jadi yang penting kita harus tahu jalurnya. Kalau untuk Smash dia api masuknya yang sebelah kanan bagian atas dan serong sebelah kiri. Kita ambil satu persatu, ini bebas ya, mau kemana aja juga bisa. Seperti ini, yang oranye, yang putih list merah kita masukkan ke bagian kanan sebelah atas seperti ini. Yang kuning kita masukkan ke bagian kiri sebelah bawah. Setelah itu yang bagian kiri bagian atas ini kita masukkan ke bodi ataupun masa. Ini warna tidak terpengaruh ya, karena ini kiproknya kabelnya sudah bukan ori, jadi warnanya sudah tidak sesuai seperti aslinya. Yang penting kita harus tahu jalurnya. Ingatkan sekali lagi, yang kuning dan putih ini bebas mau kemana aja kalau kita masih belajar ya. Nanti untuk ilmu selanjutnya itu belakangan. Jadi yang putih dan kuning ini di antara serong yang kanan sebelah atas dan kiri sebelah bawah. Setelah itu yang kiri sebelah atas untuk masa. Setelah kita masukkan semua kabelnya ini, baru kita cek apakah dari kiprok ini mengeluarkan api atau tidak. Seandainya dari kiprok ini, dari sini kabelnya kita engkol ke muasa, ke bodi tidak mengeluarkan api, berarti kiproknya bermasalah, kiproknya rusak. Jadi kita tes dulu apakah dia mengeluarkan api atau tidak. Nah, dan ini kiprok masih bagus karena dia mengeluarkan api untuk api cas. Setelah dari sini kita bisa tahu dari api keluar ini seharusnya masuk ke kunci kontak, baru dari kunci kontak dibuka masuk ke CDI. Tapi berhubung sini motor ini sudah butut, kunci kontaknya juga udah nggak ada, kita langsung masuk ke CDI tanpa kunci kontak ya. Kunci kontak nanti bisa dipisah kalau udah hidup. Jadi untuk api Smash ini kita menggunakan CDI Shogun. Kita lihat ya, di sebelah kanan bagian bawah kita masukkan api masuknya, api yang dari kiprok masuk ke dalam CDI seperti ini.
Dan yang bagian sebelah kiri bagian bawah ini adalah bodi ataupun masa. Kita gabungkan dengan masa yang di mesin ini, kita gabungkan. Untuk api pulser, ini dia api pulser, tahun batu api kita ambil dari pulser tadi, warna biru. Warna biru ini masih ori nih kabelnya ya, yang bawah. Ini kabel pulser ada dua, satu api, satu badan. Jadi yang badan ini kita gabung juga di badan yang CDI dan badan kiprok cas. Kita jadikan satu seperti ini. Setelah semuanya masuk, kita cek dari CDI ini apakah mengeluarkan api atau tidak. Seandainya dari kiprok sudah keluar api dan masuk ke CDI tidak mengeluarkan api, berarti CDI-nya rusak. Ini kita coba setelah kita masukkan, ini adalah api keluar yang sebagai bagian tengah sebelah atas. Kita lihat apinya besar sekali. Mantap. Setelah dari sidai ini keluar api, langsung kita menuju ke koil. Ini koilnya. Kita masukkan, ini kabel koil luarnya. Kita masukkan. Untuk kunci kontak belakangan ya. Belakangan itu kunci kontak itu bisa dipisah. Kunci kontak itu masuknya dari arus yang dari kiprok cas mau ke CDI bisa. Kunci kontak itu hanya pemisah arus. Hanya pemisah arus antara ini. Jadi kalau kita ada kunci, nanti kunci kontaknya ini dipisah. Yang ini masuk dari bawah, masuk kunci kontak dulu. Setelah masuk kunci kontak, kita buka on kunci kontak baru masuk ke sini. Jadi kunci kontak hanya pemisah arus. Kita tes setelah masuk ke koil, kita lihat apakah ada apinya. Bisa sama-sama kita lihat ya, apinya besar sekali. Dan ini dipastikan kalau apinya sudah besar seperti ini. Kalau kondisi pengapian sudah besar seperti itu, untuk menghidupkan motor hanya tinggal di karburator. Andai kata karburator ini bagus, minyak pun lancar, dipastikan motor ini hidup aku ya. Kita langsung pasangkan businya untuk mengetahui apakah dia pasti hidup. Ini motor kita sama-sama lihat ya, motor sudah lama tidak dipakai. Dan video ini sengaja kita buat karena ada sebagian rekan kita yang bertanya untuk pengapian dan cara pengurutan kabel dari mulai sepul sampai ke koil. Semoga kita doakan kembali teman-teman subscriber di sana yang sudah mendukung kita, selalu diberikan kesehatan. Dan yang mau bergabung, yang belum subscribe, bisa support kita di channel Wayang Motor JB. Bantu juga supportnya, jangan lupa like dan komennya apabila ada arahan-arahan dan ada kesilapan pekerjaan kami dalam mengarahkan suatu pengalaman, bisa di komen di bawah. Kita langsung coba hidupkan. Entah ada minyak entah enggak ini. Sepertinya minyak yang enggak ada kawan. Ini selangnya pun tidak terpasang. Tapi untuk motor ini karena pengapian sudah bagus, dipastikan motor ini akan hidup ya. Tapi boleh juga kita carikan bensinnya dulu, kita tes biar yakin, biar tahu kalau motor ini dengan pengapian jalur yang benar dia pasti hidup. Udah kita isi bensinnya, kita lap dulu ini karena ini kebetulan motor nih nggak ada knalpotnya, takut kita nanti nyambar di pengapiannya kalaupun dia hidup.
Jadi seperti itu kawan ya, untuk pengapian ini sebenarnya lebih simpel daripada perbaikan mesin. Selagi kita tahu jalur-jalurnya, tidak penting kabel itu warnanya harus sesuai. Yang penting kita tahu jalur-jalur dan langkah-langkahnya. Sekali lagi kita ingatkan, intinya untuk memeriksa pengapian ini harus bersumber dari pusatnya dulu, yaitu sepul dulu. Dari sepul dulu, baru setelah sepul masuk ke kiprok. Setelah dari kiprok memang mengeluarkan api, baru kita masuk ke CDI. Setelah CDI memang mengeluarkan api, baru masuk ke coil. Begitu seterusnya untuk menghidupkan langsung ke busi. Beda halnya dengan motor Supra ya. Motor Supra dia tidak menggunakan kiprok pun bisa hidup. Nah, jadi dari sepul masuk ke CDI langsung ke coil. Tanpa adanya kiprok pun bisa hidup untuk motor Honda Supra lama, khususnya Supra X, Supra Pit, Legenda. Udah ada videonya kita di video kita yang lain untuk jalur pengapian Honda Supra. Oke teman-teman, rekan-rekan semua, para subscriber, semoga bermanfaat. Bila itu perlu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.